Berita terbaru Chelsea dengan Todd Boehly siap melepas 7 pemainnya ke Liga Arab dan diprediksi akan menghasilkan dana sekitar 200 juta euro. Barcelona siap melepas aset berharganya ke London Barat. Mantan pelatih Chelsea Maurizio Sarri tinggalkan Lazio. Ada indikasi akan menjadi manajer interim jika Pochettino dipecat dalam waktu dekat. Berikut ulasannya. Keputusan Maurizio Sarri meninggalkan Lazio membuat Pochettino semakin mendapat tekanan. Maurizio Sarri dirumorkan akan kembali melatih Chelsea menggantikan Pochettino jika dipecat dalam waktu dekat. Keputusan mundurnya Maurizio Sarri dari Lazio dibeberkan media Italia pada Selasa 12 Maret 2024. Pelatih berusia 65 tahun itu menyampaikan niatnya pergi kepada petinggi klub setelah kekalahan timnya dari Udinese. Dalam lanjutan Liga Italia di Olimpico, Lazio dipermalukan Udinese dengan skor 1-2. Tekanan kepada Maurizio Sarri semakin tinggi akibat hasil buruk di sejumlah pertandingan. Ia dan para pemainnya menerima ejekan dari pendukung Lazio sendiri usai pertandingan berakhir. Kondisi ini mengejutkan mengingat Maurizio Sarri berhasil membawa Lazio lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Beberapa media Inggris mengendus satu kemungkinan untuknya, yaitu bereuni dengan Chelsea. Di Stamford Bridge, nama Maurizio Sarri masih spesial di kalangan para pendukung berkat kontribusinya selama menukangi The Blues. Semusim di balik kemudi, pelatih berkacamata itu mempersembahkan gelar Liga Eropa musim 2018-2019. Filosofi Sarri Ball yang dia terapkan menghancurkan Arsenal pada final di Baku, Azerbaijan dengan skor 4-1. Kebersamaan mereka tak bertahan lama ketika The Blues secara resmi mengumumkan perpisahan dengan sang pelatih. Alasan Maurizio Sarri ingin lebih dekat dengan keluarganya di Italia menjadi pertimbangan dia meninggalkan Chelsea. Rumor tersebut bisa saja membuat Pochettino semakin gerah di kursi kepelatihan Chelsea karena posisinya jauh dari kata aman. Ketegasan Maurizio Sarri dan filosofi permainan yang jelas membuat namanya kembali didengungkan segelintir para pendukung Chelsea. Sang pelatih bisa saja kembali untuk menukangi klub sebagai manajer interim setidaknya hingga akhir musim ini andai Pochettino dipecat oleh Todd Boehly. Chelsea dikabarkan akan mendapatkan dana besar pada jendela transfer musim panas mendatang. Ada 7 pemain yang siap diobral oleh pendiri Chelsea. Di bawah kendali Todd Boehly, Chelsea cenderung boros dan pengeluaran mereka mencapai 1 miliar euro sejauh ini. Musim panas lalu, Cole Palmer tiba dari Manchester City dalam kesepakatan senilai 40 juta euro. Selain itu, Chelsea memecahkan rekor transfer Liga Inggris sebesar 115 juta euro untuk mendatangkan Moises Caicedo. Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Axel Disasi, dan Nicolas Jackson juga didatangkan dengan mahar yang cukup besar. Kini The Blues dikabarkan akan mencoba mendapatkan kembali sebagian dari dana tersebut pada jendela transfer dibuka kembali musim panas ini. Chelsea akan mencoba melepas Romelu Lukaku secara permanen yang saat ini dipinjamkan ke AS Roma dan memiliki klausul pelepasan 37 juta euro. Lukaku dilaporkan menolak tawaran besar untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi tahun lalu. Tetapi komentarnya baru-baru ini menunjukkan bahwa dia akan terbuka untuk pindah ke Liga Arab. Dalam 2 tahun ke depan saya melihat Liga Arab akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia, kata Lukaku. Klub-klub melakukan banyak upaya untuk mendatangkan pemain-pemain besar. Hasilnya tim dan kualitas sepak bola di sana meningkat secara signifikan, tutup Lukaku. Romelu Lukaku kini sudah menyumbang 14 gol dan 2 assist dari 25 penampilannya. Pemain 30 tahun itu akan kembali ke Stamford Bridge pada Juni 2024. Kontraknya bersama Chelsea bertahan sampai Juni 2026. Melihat kondisi ini, Chelsea menilai Lukaku dapat menjadi bagian tambahan kekuatan bagi tim asuhan Pochettino. Setengah musim sudah berjalan, namun Chelsea masih krisis dalam hal mencetak gol. Penyerang tengah atau pemain nomor 9 saat ini sangat dibutuhkan oleh Chelsea. Terlihat jelas bagi dua penyerang Chelsea, yakni Nicolas Jackson dan Armando Broja, tampaknya masih kurang efektif untuk memperbaiki performa tim, terutama di lini depan. Jika membandingkan performa keduanya dengan penampilan Romelu Lukaku di AS Roma, penyerang Belgia tersebut masih lebih baik dalam hal mencetak gol.
Saat ini Chelsea tak terlalu aktif dalam pembelian pemain baru dan lebih sering memulangkan pemain yang dipinjamkan ke klub lain. Memulangkan Lukaku adalah opsi terbaik untuk jangka pendek hingga akhir musim pada Juni 2024. Sang pelatih dikabarkan masih mempertimbangkan soal penyerang baru Chelsea. Ia tak buru-buru soal mendatangkan pemain baru bagi timnya. Direktur olahraga AS Roma Thiago Pinto dilaporkan tengah menanyakan potongan diskon untuk menebus pinjaman striker asal Belgia tersebut. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa harga yang diminta AS Roma untuk permanenkan Lukaku berada di bawah 30 juta euro. Sebagai pemain yang tak masuk dalam rencana Pochettino, tentu Chelsea akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Chelsea juga ingin menguangkan kiper mereka, Kepa Arrizabalaga. Dia saat ini dipinjamkan ke Real Madrid, namun Los Blancos dikabarkan tidak tertarik untuk mempermanenkan sang kiper. Kepa tampil buruk saat kemenangan Real Madrid 5-3 atas Atletico di semifinal Piala Super Spanyol. Saat mereka bersiap menghadapi Barcelona, Kepa tahu dia bermain untuk masa depannya. Sebuah sumber mengatakan kepada The Sun, Kepa mulai cemas dengan situasinya. Dia sangat tidak beruntung, dia cedera saat bermain di level terbaiknya. Saya katakan dia mencintai Madrid dan sangat ingin bertahan, dia tidak akan menyerah, kata sumber tersebut. Hakim Ziyech menjadi pemain lain yang diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini. Pemain sayap berusia 30 tahun itu sejatinya hampir bergabung dengan Al Nassr, tetapi kesepakatan namun gagal. Hakim Ziyech merapat ke Istanbul dengan status pinjaman dari Chelsea hingga akhir musim ini. Pemain berpaspor Maroko itu sejatinya menunjukkan performa konsisten namun mengalami masalah kebugaran. Musim ini saja Ziyech baru mampu tampil 793 menit yang terbagi ke dalam 14 penampilan. Winger berusia 30 tahun itu telah menciptakan 4 gol dan 4 assist sejauh musim ini. Apabila kembali ke bangkuan Chelsea, Hakim Ziyech tampaknya akan memiliki kesempatan di bawah kendali Pochettino. The Blues memang memiliki cukup banyak pemain sayap dalam sosok Raheem Sterling, Mikhailo Mudryk, dan Noni Madueke. Namun dari ketiga pemain tersebut, hanya Raheem Sterling yang mampu tampil konsisten dan memiliki dampak signifikan. Chelsea kemungkinan akan mencoba menguangkan Marco Torreira, Armando Broja, dan Trevoh Chalobah. Masa depan Conor Gallagher juga diragukan. Pemain internasional Inggris itu dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur senilai 60 juta euro. Chelsea kabarnya sedang melakukan pemantauan kepada sejumlah pemain Barcelona yang akan dijual. Bek tengah mereka Jules Koundé kabarnya akan dipasarkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona akan menjual Koundé hanya kepada tim yang ada di luar Spanyol. Situasi itu membuat Chelsea ada dalam daftar teratas sebagai klub yang bisa mendapatkan jasa pemain asal Prancis tersebut. Mengutip laporan Mundo Deportivo, Barcelona terpaksa memasukkan nama Koundé ke dalam daftar pemain yang dijual dengan tujuan mengatasi keuangan klubnya. Terlebih lagi sang pemain masih belum mendapatkan musim terbaik dalam skuad asuhan Xavi Hernandez. Mendatangkan Koundé bukanlah isu baru. Sang pemain dulunya pernah dirayu Chelsea, namun Barcelona lebih cepat mendapatkannya dari Sevilla pada 2022 lalu. Barcelona yang baru memiliki Koundé selama 2 tahun tapi mau dijual jelas menimbulkan pertanyaan. Kontrak bek berusia 25 tahun itu kabarnya akan berakhir pada 2027 mendatang. Sang pemain kabarnya masih belum bisa nyaman bermain di Barcelona. Dia lebih sering diplot sebagai bek sayap oleh Xavi Hernandez. Sementara sang bek ada keinginan untuk tetap berada di pos bek tengah murni. Untuk posisi bek tengah, Barcelona telah memiliki sejumlah pemain lain seperti Ronaldo Araujo, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, dan Andreas Christensen. Xavi lebih menyukai Koundé di sisi sayap pertahanan mereka. Transfer ini akan jadi pertimbangan Koundé jika mendapatkan tawaran dari klub lain. Kabarnya sang pemain akan memilih jika ia diplot menjadi seorang bek tengah murni. Masa depan Thiago Silva yang akan berakhir pada Juni mendatang menjadikan transfer ini sebagai opsi jangka panjang klub. Jika berbicara tentang pemain berpengalaman, Jules Koundé adalah orang yang tepat karena ia saat ini usianya telah menginjak 25 tahun. Ini akan menjadi tambahan kekuatan baru di lini belakang Chelsea dengan datangnya pemain senior seperti Jules Koundé. Bersama Axel Disasi yang merupakan rekan senegaranya, lini belakang Chelsea diprediksi akan semakin solid dengan datangnya Jules Koundé ke Stamford Bridge. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.